Bila ada TMJ ni, diorang risaulah. Diorang tak ada kerja dah lepas ni. Sebab TMJ dia akan ubah segalanya di bawah orang yang betul-betul dalam FAM dan bawah Harimau Melaya ni. Jadi korang tunggu je lah siapa CEO tu. Baru banget gitu ya Dato' TMJ bilang guys, kalau misalkan Malaysia saat ini kesulitan untuk menjadi pemain keturunan top Eropa cuy. Buset, dan nih guys, Dato' TMJ mengaku kesulitan mencari pemain keturunan Malaysia di Eropa. Banyak pembicaraan yang tidak tahu Malaysia itu di mana. Aduh, gimana mau jadi pemain keturunan kalau nggak tahu negaranya gitu ya. Ketika ditanya garis keturunannya, saran dari warga Indonesia nih Dato' ya, kalau misalkan ingin mencari pemain keturunan dari bawah dulu Dato', dari bawah dulu, King Indo pun dari bawah dulu waktu itu Dato'. Tidak langsung yang pemain grade A gitu ya. Setelah negara berkembang gitu, sepak bola berkembang, otomatis para pemain-pemain grade A barulah memandang King Indo. Nggak bisa kalau misalkan pemain langsung grade A. Timnas Malaysia mengalami tahun yang kelam di 2024. Apa yang salah dengan tim yang pernah menjanjikan ini? Tahun 2024 menjadi tahun yang sulit bagi Timnas Malaysia, di mana mereka mengalami serangkaian hasil buruk dalam berbagai kompetisi. Setelah tersingkir dari Piala AFF dan gagal meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan kualifikasi, performa tim ini menuai kritik tajam dari penggemar dan media. Pelatih dan pemain menghadapi tekanan besar untuk memperbaiki situasi. Namun nampaknya masalah mendasar dalam strategi dan konsistensi permainan masih belum teratasi. Dengan banyaknya harapan yang diletakkan pada tim, kegagalan ini menjadi pukulan berat bagi sepak bola Malaysia yang kini harus mencari cara untuk bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Malaysia tertampar, ambisi salib Indonesia berujung pilu. Malaysia belakangan ini kembali menjadi sorotan di dunia sepak bola Asia Tenggara, setelah gembar-gembor akan menyalip Indonesia dalam hal pengembangan sepak bola pasca revolusi besar-besaran yang mereka klaim. Kenyataan justru berkata sebaliknya, upaya ambisius mereka untuk mengejar ketertinggalan dari rivalnya itu tampaknya menemui jalan buntu. Salah satu strategi yang dilakukan Malaysia adalah mengikuti jejak Indonesia dalam program naturalisasi pemain. Namun, langkah ini justru menjadi bumerang. Beberapa pemain keturunan Malaysia yang diincar untuk memperkuat tim nasional justru menolak tawaran tersebut. Bahkan, beberapa dari mereka dengan jujur mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu banyak tentang Malaysia, atau lebih mirisnya lagi, tidak tahu letak negara tersebut di peta dunia. Fenomena ini menjadi tamparan keras bagi Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, sementara Indonesia berhasil menggayat sejumlah pemain keturunan berkualitas, seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh, yang kini menjadi tulang punggung tim nasional Garuda. Malaysia justru kesulitan mendapatkan komitmen dari pemain berdarah Malaysia di luar negeri. Netizen pun ramai mengomentari situasi ini, banyak yang menilai bahwa Malaysia terlalu percaya diri tanpa memperhitungkan realitas di lapangan. Alih-alih mengejar Indonesia, performa mereka dalam kompetisi regional juga belum menunjukkan peningkatan signifikan. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan dalam dunia sepak bola tidak hanya bergantung pada program instan seperti naturalisasi, tetapi juga pada pembinaan usia dini, pengelolaan kompetisi domestik yang profesional, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Sementara itu, Indonesia terus melaju dengan reformasi dan pembangunan sepak bolanya, menunjukkan bahwa kerja keras yang konsisten akan selalu membuahkan hasil.